Masuk ke bagian kedua yaitu posisi absolut. Untuk itu saya akan mengembalikan ingatannya sedikit. Teman-teman perhatiin kalau saya nggak ngatur posisi relatif, dia akan kembali ke posisi normal. Dan sekilas kalau teman-teman lihat baris kedua ini tidak ada yang berubah sama sekali. Begitu juga kalau saya taruh posisi relatif, posisinya akan sama seperti sebelumnya. Kenapa saya sindir ini? Karena ini penting untuk bagian kedua yaitu bagian absolutnya. Perbedaannya ketika kita menggunakan position absolute, kita boleh pakai properti-properti yang tadi top left bottom right, tapi dia akan berpengaruh ke elemen lainnya. Kalau position relatif tadi dia sama sekali nggak berpengaruh. Teman-teman lihat sama sekali tidak ada berubah elemen lainnya, hanya elemen itu sendiri. Tapi kalau saya menggunakan posisi absolut di sini, teman-teman lihat semuanya naik ke atas. Karena sifat dari position absolute, dia akan menganggap elemen itu hilang dari kontennya sendiri. Jadi dia akan anggap si bagian menu ini udah nggak ada lagi, makanya semua elemen-elemen sebelumnya bergeser ke posisi atas. Itu dia bagian yang penting untuk dipahami dari position absolute. Saya ulang lagi, pada posisi relatif, kita sama-sama boleh ngasih properti top left right bottom, tapi posisi relatif nggak berpengaruh ke elemen lainnya. Pada posisi absolut, dia sangat berpengaruh, dia dianggap nggak ada lagi, makanya elemen berikutnya akan mengisi posisi-posisi sebelumnya. Jadi hati-hati ketika menggunakan absolut dan juga ketika menggunakan relatif. Kita akan masuk ke nilai berikutnya yaitu nilai fixed pada properti position. Untuk itu, saya butuh kontennya lebih banyak lagi agar websitenya bisa kita scroll untuk melihat perbedaannya. Langsung aja agar kontennya lebih banyak, saya akan copy paste bagian ini seperti ini. Jadi websitenya sekarang bisa kita scroll. Masih belum, kita butuh satu lagi seperti ini. Dan sekarang udah bisa kita scroll atas bawah seperti ini. Karena kita perlu di bagian berikutnya untuk memahami perbedaannya absolute dan juga fixed. Saya akan memilih bagian H2 untuk kita hias, yaitu bagian ini, agar tidak mengganggu menu lagi. Jadi bagian H2 kali ini, kalau teman-teman hanya nulis H2 ini, maka bagian home kita H2-nya juga akan berubah. Untuk itu teman-teman boleh kasih ID lagi agar dia lebih spesifik. Pindah ke bagian H2-nya. Kita pilih ID di sini, lalu H2 member seperti ini. Kita akan ganti jadi tanda pagar lalu H2 underscore member. Kita beri warna dasar dulu agar melihat dengan jelas, background-nya yellow. Lalu kita akan beri posisi absolute dengan tinggi 100 pixel. Maaf, bukan tinggi tapi jarak ke topnya 100 pixel. Ini dia H2 kita sekarang, jaraknya 100 pixel dan dari atas dan left 20 pixel. Posisi absolute, ketika kita scroll seperti ini, dia akan ikut terscroll. Perbedaan sangat dasar tapi penting. Position fixed, ketika kita scroll websitenya, dia tidak akan bergerak. Karena ini dia sifat dari position fixed, dia 100% tergantung dari browser. Jadi semua jaraknya di sini, jarak 100 pixel, maka dia 100 pixel dari browsernya. Jarak left 20 pixel, 20 pixel dari browsernya. Browsernya tentu adalah kotak yang ini, jadi dia hanya tergantung dari browsernya, bukan tergantung elemen lain atau tergantung elemen parent-nya. Kalau belum tahu apa itu elemen parent, kita akan masuk di bagian berikutnya tentang parent elemen dan juga pengaruhnya ke posisi-posisi lainnya. Itu dia perbedaan mendasar dari position fixed dan juga absolute. Kita akan bahas tentang parent elemen dan juga pengaruhnya ke posisinya. Parent elemen adalah elemen
di atas elemen tersebut atau orang tuanya. Jadi kita punya H1 di sini, parent elemennya adalah div ini. Dan div ini parent elemennya yaitu tag di atasnya lagi yaitu adalah body ini. Jadi bukan posisi atasnya tapi secara struktural yang ada di div ini adalah yang membungkusnya yaitu body. Jadi div yang atas ini parent elemen dari tag semua tag A ini. Untuk itu saya akan mengubah sedikit strukturnya. Bagian H2-nya akan saya keluarkan dan membungkusnya di div baru. Seperti ini. Karena kita akan bermain-main dengan H1 dan H2 di sini dan berhubungan dengan parent elemen masing-masing. Saya akan kasih ID parent H1 dan udah bisa ditebak nama untuk bagian div kedua yaitu parent H2. Jadi saya udah punya parent H1, punya juga parent H2 sekarang. H1-nya juga akan saya beri ID agar tidak mengganggu bagian dari H1 pada halaman home kita. Mengganti jadi H1 underscore member. Kita udah punya masing-masing parent H1 dan juga parent H2. Langsung pindah ke style CSS-nya. Propertinya dari position sendiri sudah habis, nilai-nilainya udah kita bahas. Tapi sekarang kita akan bahas pengaruh ketika kita mengatur posisi dari parent elemennya. Pada kasus ini, kita akan memberikan efek yang sama untuk H1 underscore member. Jadi persis dengan H2, tapi saya akan membuat warnanya menjadi merah dan juga posisinya menjadi absolute. Jadi H1 sekarang absolute, sementara H2 sifatnya adalah fixed. Karena masih terlalu rusuh di sana, saya akan bikin dia jadi 140 pixel agar lebih di bawah lagi biar dia nggak numpuk seperti ini. Jadi ini H1, ini H2. H1 sifatnya absolute, H2 sifatnya fixed. Yang menarik sekarang adalah ketika saya membuat parent H1 ini mengubah posisinya. Ingat secara default HTML positionnya adalah static. Tapi kali ini saya akan mengubah positionnya menjadi relatif. Kalau saya refresh sekarang, sedikit ada berubah. Lebih jelasnya lagi ketika saya memberikan nilai top misalnya 100 pixel di sini. Teman-teman akan lihat perubahan drastis. Kalau bingung nggak apa-apa, silahkan ditebak-tebak. Jadi pada kasus kali ini kita membuat parent H1-nya posisinya relatif, maka dia akan memberi jarak 100 pixel ke bawah. Dan di dalamnya bagian H1 underscore member ini kita beri posisi absolute dan kita beri jarak 140 pixel dari atas lagi. Makanya dia tambah jauh lagi. Karena pada posisi absolute, saya akan tulis di sini, posisi absolute dia tergantung parent element. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, parent elemen H1 underscore member adalah parent H1. Makanya ketika parent H1-nya kira-kira berada di sini, sekitar 100 pixel, dia akan tergantung posisi absolutnya 100 pixel lagi dari posisi awalnya, yaitu posisi di sini, bukan lagi posisi dari atas. Makanya kita melihat jarak tambahan dari posisi 100 pixel ini, yaitu sudah ada 140 pixel sebelumnya. Kita lanjut, kita lihat perbedaannya kalau saya memberikan untuk parent H2 atau pembungkus H2. Hal yang sama, yaitu saya beri posisi relatif dan top 100 pixel. Tentu kita harus ubah menjadi H2. Saya refresh, tidak ada perbedaan. Karena aturan sebelumnya, kalau teman-teman ingat, posisi relatif dia tergantung browser. Dia sama sekali nggak tergantung parent elemennya. Jadi sama sekali nggak ngaruh kalau parent elemen dari fix, teman-teman kasih jarak 1000 pixel atau sebanyak apapun, dia posisinya tetap tergantung dari browser. Berbeda kalau teman-teman punya position absolute, dia akan tergantung dengan parent elemennya, bukan lagi dengan browser. Kecuali
teman-teman nggak ngasih posisi relatif pada parent elemennya, maka dia akan tetap tergantung dari browser. Karena pada dasarnya, seperti yang udah kita bahas, parent elemen dari H1 ini adalah div, dan parent dari div sendiri adalah body atau browsernya. Itu dia kira-kira, saya rangkum sedikit kalau teman-teman pusing. Posisi relatif tergantung dengan parent elemennya. Jadi kalau parent elemennya punya jarak sebelumnya, position absolute tergantung dari parent elemennya. Kalau parent elemennya kita ubah jadi relatif dan punya jarak, maka jaraknya adalah jarak tambahan dari jarak parentnya, bukan lagi jarak aslinya dia. Berbeda dengan posisi fixed, dia tidak akan peduli dengan parentnya. Dia akan terus tergantung dengan browser. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Teman member kita udah cukup kacau, tapi akan kita bikin lebih kacau lagi sambil belajar tentang chat index. Chat index akan membuat kita bisa mengatur posisi terdepan dari elemen kita. Karena untuk defaultnya, untuk standarnya, posisi yang paling atas akan menumpuk di depannya. Seperti tulisan di belakang ini, kita bisa membuatnya berada di posisi H1 dengan mengatur chat indexnya. Ada dua cara kita bisa membuat chat index elemennya atau Z index elemennya dengan posisi nilai besar, dan bagian yang mau di bagian belakang kita buat posisinya Z indexnya lebih kecil. Langsung aja kita praktek. Kita mau yang pertama bagian H2 ini, ini bagian H1, kita mau H1-nya berada di belakang. Untuk itu kita ke bagian H1 member ini, propertinya namanya Z strip index. Kita bikin dia di belakang dengan mengubah posisinya menjadi -1 tanpa pixel, cukup dengan angka -1. Teman-teman lihat sekarang tulisan hitamnya berada di depan dan tulisan H1-nya berada di belakang. Hal yang sama bisa kita berikan dengan bagian H2 ini, seperti ini. Dan yang menarik, kalau kita bikin sekarang dia tabrakan, saya akan hilangkan dulu bagian H2. Posisi dari H1 akan saya kecilkan agar H1 dan H2-nya bisa bertemu seperti ini. Teman-teman lihat sekarang yang paling depan adalah H2. Tapi kita bisa ngatur seperti sebelumnya, kalau H2-nya mau di belakang atau H1-nya mau di depan, maka kita bisa bikin H2-nya bagian Z indeksnya lebih kecil daripada H1. Jadi sekarang kalau kita refresh, H1 berada di bagian depan seperti ini. Jadi dengan menguasai Z index ini, teman-teman nanti bisa bikin animasi. Misalnya ini adalah roket, lalu ini awan. Kita bisa bikin animasi ketika kita scroll, bagian fixed-nya atau bagian kuning ini adalah awan, roketnya bisa menembus awan, di mana awannya ada beberapa dan kita bikin Z indeksnya berlapis-lapis. Jadi nanti efeknya ada awannya di bagian depan roketnya, tapi bagian awannya juga ada yang di belakang roketnya. Itu contoh penggunaan Z index pada CSS. Kita akan belajar ke bagian posisi lain, yaitu teknik float. Untuk itu saya sudah merapikan halaman member ini. Teman-teman boleh download ulang untuk yang bisa mendownload filenya, atau yang udah terlanjur ngatur macam-macam, saya udah pindahkan semua bagian komentar di bagian atas. Lalu semua CSS yang udah kita buat, kita bungkus di dalam satu komentar besar, mulai dari sini sampai ditutup di sini. Jadi ketika kita udah pakai komentar, semua yang ada di dalamnya tidak akan lagi dieksekusi atau akan kembali seperti biasa. Itu dia, kita langsung pindah. Kita akan bahas sedikit tentang teknik float. Untuk itu saya akan butuh teks yang banyak. Saya akan taruh setelah bagian table aja. Saya akan taruh teks panjang di sini. Silahkan teman-teman cari teks panjang apa aja. Yang jelas bisa kita mainin. Ini dia penampakan teksnya. Jadi antara list dan tabelnya saya punya teks sekarang. Balik lagi kita fokus. Apa itu float? Float itu cara kita bikin elemen agar elemen berikutnya mengisi konten di sampingnya.
ada dua float, yaitu float di kiri dan juga float di kanan. Kalau kita bikin table ini float kiri, maka teks ini akan mengisi bagian kosong di sebelah kanannya. Sebaliknya, kalau kita bikin tablenya float di sebelah kanan, maka teksnya atau elemen berikutnya akan mengisi bagian di sebelah kirinya. Itu singkatnya. Penggunaannya sangat banyak. Misalnya teman-teman punya blog, terus ada gambar. Biasanya kita punya gambar di pojok kiri seperti di koran, lalu teksnya akan mengalir di sampingnya, dan kalau sudah setinggi gambarnya dia akan mengisi di bawahnya seperti biasa. Langsung aja kita lihat prakteknya. Di bagian CSS saya akan pilih table, dan kita gunakan teknik float langsung, dan namanya left untuk float di kiri, dan ini dia hasilnya. Teman-teman akan lihat bagian yang kosong akan otomatis diisi oleh elemen berikutnya. Kalau teman-teman nggak suka ada jarak di sini, kita udah belajar, tinggal kasih margin right misalnya. Kita kasih 20 pixel seperti ini, dan teman-teman lihat ada jarak sekarang agar lebih rapi. Seperti float left, kita juga bisa bikin float right agar tabelnya otomatis ke kanan seperti ini. Itu dia simpelnya tentang teknik float. Kita akan lihat lagi, misalnya saya taruh pada OL ini. Bagian setelah P adalah UL, maaf. Kita akan berikan pada UL. Saya akan kasih ID UL_1. Karena kita punya beberapa UL di sini, saya akan pilih ID UL1. Kita bikin floatnya jadi left. Kita bisa lihat sedikit kacau di sini karena elemennya pindah dan dia numpuk ke listnya. Seperti sebelumnya kita bisa kasih margin right seperti ini. Kalau masih kurang rapi, kita kasih jarak lagi lebih besar seperti ini. Jadi setiap yang kita beri float dia akan melebar ke sampingnya. Ada satu teknik lagi yaitu clear float. Ketika kita mau menghilangkan efek-efek float. Karena kita tahu kalau kita pakai float, elemen berikutnya otomatis akan pindah ke bagian atas atau mengisi bagian kosongnya. Kalau teman-teman mau mencegah itu, menghilangkan efeknya, kita bisa menggunakan teknik clear atau property clear. Lalu untuk nilainya bisa mengatur salah satunya hanya bagian kanan, hanya bagian kiri, atau langsung both untuk keduanya. Untuk detailnya langsung kita praktekkan. Saya akan punya tambahan lagi di sini. Saya akan beri satu div. Dan isi divnya teks biasa. Saya akan beri ID. Nama ID-nya div_baru. Kita akan lihat pertama tampilannya seperti ini, teks biasa, lalu ada teksnya di sini. Saya mau di bagian div baru ini, kita udah nggak kena efek float lagi. Jadi dengan memilih tanda pagar karena dia div, lalu kurung kurawal, kita menggunakan property clear, lalu menggunakan both untuk langsung keduanya. Artinya kiri dan kanan, jadi kita nggak peduli lagi mau floatnya di kanan atau floatnya di kiri, kita mau bersihin semuanya. Kalau saya refresh sekarang, teman-teman lihat, tabelnya dia tetap float ke kanan, tapi elemen berikutnya atau teks baru ini, div baru ini, dia nggak akan isi sebelah kirinya atau nggak akan mengikuti efek floatnya. Cara gampang menjelaskannya, clear ini untuk menghilangkan efek float ke elemen berikutnya. Jadi yang kita bikin float atau elemen aslinya, dia tetap kena efeknya apakah dia float left atau float right, tapi elemen berikutnya sejak kita menggunakan clear ini, dia tidak akan kena lagi, artinya dia akan seperti div biasa, dia akan bikin baris baru, tidak mengisi konten sebelumnya. Itu dia, semoga cukup jelas penjelasan tentang clear dan juga float ini.